Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Hari ini saya jelaskan tentang aplikasi turunan, ya, lanjutan dari pembahasan diferensial kita, turunan. Sekarang mau diaplikasikan ke teknik pembuatan grafik fungsi turunan. Kita ketahui dulu bagaimana membuat nilai stasioner suatu fungsi dan jenisnya. Untuk apa? Untuk agar dapat nanti dipergunakan ketika kita mensketsa grafik suatu fungsi turunan. Kenapa fungsi turunan? Karena kalau misalnya grafiknya itu masih polinom 1 linier ataupun polinom 2, pangkat 2 itu masih bisa kita dengan mudah menggambarkan ketika kita menguji nilai-nilai dari variabel yang kita inputkan ke dalam fungsi tersebut, sehingga kita bisa mengetahui nilai titik-titik stasionernya, ya. Namun ketika polinomnya sudah lebih dari 2, maka kita memerlukan suatu teknik agar bisa menggambar grafik fungsinya tersebut. Ya, yang pertama kita pelajari adalah bagaimana membuat nilai stasioner suatu fungsi dan jenisnya itu seperti apa. Ya, nanti setelah itu baru masuk ke dalam pembahasan sketsa grafik fungsi turunan, ya, pembuatnya. Sekarang kita mau menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Maksudnya apa sih nilai stasioner itu? Jadi kalau kita punya ini, misalnya garis koordinat, ya, kalau kita ada fungsi ya seperti ini, kemudian begini, seperti ini kan berupa grafik. Nah, kita tuh bisa menentukan ini titik-titik puncaknya, titik-titik maksimum minimumnya, lalu titik potongnya, ya, titik beloknya. Nah, ini adalah merupakan misalnya kita beri nama ini A, B, C, D, E, maka A, B, C, D, E itu adalah titik-titik stasioner. Yang darinya nanti ini kita bisa menggambarkan fungsi yang akan kita buat sketsanya, ya, grafiknya. Oke, sekarang kita lihat dulu gimana caranya untuk menggambar sebuah fungsi. Dibuatkan grafiknya. Oke, cara yang pertama adalah, ya, misalkan terdapat fungsi Y sama dengan fx, ya, Y sama dengan fx. Nah, untuk mendapatkan nilai stasionernya, maka seperti judulnya, kita dapatkan dari turunannya, ya. Maka untuk mendapatkan nilai stasioner, untuk mendapatkan nilai stasioner, syaratnya adalah turunan fungsinya harus sama dengan 0. Oke, maka dari persamaannya nanti kita akan mendapatkan nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Oke, jadi nanti nilai X-nya itu plus fungsinya itu disebut titik stasioner, dan nilai kalau dimasukkan nilai X-nya setelah dapat itu merupakan nilai stasionernya. Ya.
Nanti dapat nilai X-nya tuh bisa lebih dari 1 ya. Banyaknya X tergantung dari persamaan turunannya. Ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke contoh. Ya, contohnya, misalnya ini. Ada sebuah fungsi, ya, X sama dengan 1/3X pangkat 3 dikurang 5/2 X kuadrat plus 6X. Ya, ini contohnya. Kita mau buat penyelesaiannya. Penyelesaian untuk menghasilkan yang namanya stasioner dan jenisnya. Oke, fungsi awalnya adalah ini. Maka tadi kita syaratnya ini ya. Ini adalah syaratnya. Maka kita buat turunannya. Turunannya adalah X ya. X kuadrat min berapa? 2 kali 10 bagi 25 ya. 5. X-nya tinggal 1 plus. Nah, ini turunannya. Sehingga syaratnya adalah tadi apa? Ya. Turunannya harus 6. Pindahkan X kuadrat min 5X plus 6. Maka kita faktorkan. Ya, ini jadi faktornya. X tambah berapa kali berapa? Tambah 2 kali 3. Oke ya, selanjutnya. Nah, kita dapatkan X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita menentukan nilai stasionernya. Setelah dapat X-nya, ya, ini adalah menentukan nilai X dari syarat stasioner. Sekarang menentukan nilai stasionernya. Oke, harus kita substitusi. Ya. Substitusikan nilai X-nya ke fungsi awal. Jadi kita dapatkan nilai stasionernya. Oke. Untuk X sama dengan 2, maka nilainya adalah 2 sama dengan 1/3 2 pangkat 3 5/2 ini ke fungsi awal ya, ke fungsi awal. Oke. X kuadrat plus 6 kali 2 berarti sama dengan
20/2, 10, 10, 12, 22, sama satu ke dua, satu ke dua, dua per tiga kan tiga ya. Ini ada tiga sama empat, dua, tiga. Maka titik stasionernya tadi ABCD-nya itu adalah X-nya 2, Y-nya 4. Ini untuk X sama dengan 2 ya. Lalu kita cari untuk X sama dengan 3. Sekarang F 3 sekarang 3 kelompok 52 3 plus ini 3 dengan 3 habis ini per 2 berarti ini dengan ini 18 27 3 18 21 dikurang 1/2 titik stasionernya 2,1 ya. Ini untuk menentukan nilai stasionernya ya. Titik-titik stasionernya ya, jadi 2,43 dan 2,1. Sekarang tadi kan kita melihat nilainya, kita sekarang menentukan jenisnya ya. Menentukan jenisnya ini bisa dengan dua cara. Ada dengan menguji titik-titik di sekitar 2 dan 3 ya. Ada dengan turunan yang kedua ya. Menguji nanti kita dapat nilai monoton nanti kita tuh dapetin nanti gini. Interval, ini kan interval ya. Ini ketika persamaan. Ini sekitar 2 dan 3. Nanti kita uji apakah ini positif, apakah ini negatif, apakah ini positif. Nanti kita lihat ini ya, menguji nilai sekitar titik ya, stasioner. Nah, ini ya dengan intervalnya ya. Nanti kita contohkan di jadi ada dua cara ini. Kita contohkan di penggambaran grafik. Ada dua caranya, dengan ini dan dengan kita menentukan langsung ke turunan kedua. Ya, kita pakai yang turunan keduanya dulu. Dan menentukan jenis ya stasionernya.
Ya, apakah minimum? Minimum biasanya grafik cekung ke atas, ya. Kemudian kalau ada dia berupa titik-titik belok tadi ya, kan di gambarnya pertama nih. Jadi kita menentukan, kita tentukan ini, ya. Kita tentukan apakah ini titik potol, titik maksimum, titik beloknya, ya. Kita di sini menentukan jenis stasionernya. Oke, sekarang dengan syarat, ya. Kita menghitung, ya. Yang kedua. Jika keduanya itu konstanta, ya. Nanti hasilnya lebih besar dari 0, maka jenisnya minimum. Oke, grafik cenderung ke atas. 2, jika turunan keduanya itu sama dengan 0, maka jenis titiknya itu adalah titik belok. Oke, kemudian yang ketiga, jika turunan keduanya itu lebih kecil dari 0, maka jenisnya maksimum, ya. Maksimum grafiknya cenderung cekung ke bawah. Grafik jadi gini. Ini begini. Cenderung ke bawah. Begini. Kalau belok tuh agak gini aja, ya. Oke, kita tentukan, ya. Tentukan dari soal ini tadi barusan. Fungsi awalnya tadi adalah 1/3 X pangkat 3 minus 5/2 X kuadrat plus 6X, ya. Lalu kita dapatkan turunannya adalah X kuadrat min 5X. Maka turunan keduanya 2X min 5. Oke, ya. Dari perhitungan sebelumnya kita dapat perhitungan sebelumnya itu X-nya berapa? X-nya 2 dan 3, ya. Jadi titik stasioner X sama 2 dan X sama 3. Oke, sekarang kita cek turunan keduanya, ya. Cek turunan kedua, ya, dari hasil ini untuk menentukan jenis stasionernya. Oke, sekarang untuk X sama dengan 2, ini adalah 2X, ya.
2 kali 2 kurang 5. Oke, sama dengan minus 1. Ini adalah lebih kecil dari 0, maka pada saat yang di sini, artinya pada saat X sama dengan 2H, pada saat X sama dengan 2H, jenis stasionernya itu maksimum. Ya, grafiknya cenderung ke bawah. Oke, untuk X sama dengan 3, maka didapat 2 kali 3 minus 5 sama dengan 1. Ini lebih besar dari 0, maka artinya pada saat X sama dengan 3, jenis stasionernya grafik cenderung ke atas ya. Jadi jenis stasioner yang diperoleh sama dengan cara menggunakan turunan pertama pada contoh yang di atas. Nah, sekarang ya kalian kerjakan ini dulu ya, cara menentukan stasioner biar kalian bisa paham ya. Jadi ada 2 video, nanti habis ini video grafik ya, kerjakan tuh. Ada fungsi tentukan nilai stasioner ya, ingat syaratnya ya, dan jenisnya. Syarat untuk stasioner tadi turunan pertamanya harus untuk si min 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat nomor 2. Fungsinya sama ya, tentukan nilai stasionernya dan jenisnya ya. Soal nomor 2-nya ini lebih gampang deh, gampang karena cuma 2 ya, nggak ditambah. Kan ibu contohnya sampai tuh ada koefisien x-nya dan konstanta. 4x pangkat 5 dikurang 5x pangkat 4. Ya, ini kerjakan 2 ini. Kerjakan ya. Sekarang ibu akan lanjutkan videonya untuk pembuatan grafik, lalu kalian kerjakan ini dulu. Ya, dipahami, diulang-ulang ke atas lagi kalau belum paham pembuatannya. Gampang ini.